Daerah Air Minum Tirta Pinang, Kota Pangkal Pinang, adalah salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Kota Pangkal Pinang yang bergerak di bidang air bersih. Pada tahun 1928 hingga 1932, PDAM Kota Pangkal Pinang berawal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan water leading bedrip dengan sumber air berasal dari mata air Gunung Mangkol yang dialirkan sebagai gravitasi ke Menara Air Bukit Baru berfungsi sebagai reservoir distribusi. Dan pada tahun 1956, sejak terbentuknya Kota Praja Pangkal Pinang, maka PDAM Kota Pangkal Pinang beralih di bawah pemerintahan daerah Kota Praja Pangkal Pinang dan berstatus dinas yang berada di bawah koordinasi Subdit Perekonomian dengan nama Dinas Saluran Air Minum. Serta pada tahun 1975, Wali Kota Madia Kepala Daerah Tingkat 2 Pangkal Pinang diajukan dan disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 pada tanggal 20 Oktober 1975 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Madia Daerah Tingkat 2 Pangkal Pinang. Memutuskan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madia Daerah Tingkat 2 Pangkal Pinang. Realisasi pembentukan dan pengelolaan perusahaan daerah air minum tersebut terhitung mulai 1 April 1978 dengan surat keputusan Wali Kota Madia Kepala Daerah Tingkat 2 Pangkal Pinang nomor 109 KPTS F78 tanggal 20 September 1978. Pada tahun 1984 hingga tahun 1987, dibangun pemerintahan pusat melalui PPSAB Provinsi Sumatera Selatan, suatu sistem penyediaan air minum dengan kapasitas IPA 70 liter per detik di Kolong Pedindang, 2 unit intake di Kolong KC Baru dan Kolong Pedindang, 1 unit ground reservoir 600 meter kubik di Bukit Intan, serta jaringan perpipaan untuk wilayah perkotaan. Saya bekerja di perusahaan ini tahun 90-an. Waktu itu masih di bawah naungan PPSAB. PPSAB itu adalah anaknya pemerintah Sumatera Selatan. Di situ saya mulai bekerja. Saya bekerja awal di sini sebagai tenaga laboratorium. Saya kerja 1 bulan, langsung saya ikut pendidikan di Bekasi sama orang Jepang. Habis itu dari situlah saya bisa belajar, saya mendalami bagaimana cara mengelola air minum. Setelah 9 tahun saya di laboratorium, saya diangkat menjadi kabak distribusi transmisi untuk mengatur distribusi air ke seluruh pelanggan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Namun pada waktu itu kita masih banyak kendala. Kendala waktu itu sehubungan dengan level air, tekanan air kita waktu itu sangat jelek. Namun kita berusaha sebagaimana waktu itu perusahaan kita memang lagi goyang. Jadi waktu itu juga saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya bisa mengatasi kendala-kendala air di wilayah Pangkal Pinang, terutama di Bukit Merapen waktu itu. Karena di wilayah beberapa Bukit Merapen itu ada namanya Gang Puncak sama di Girmaya. Itu kendala untuk di Pangkal Pinang. Tapi perlahan-lahan kita pelajari, kita ada tim waktu itu dengan kawan-kawan itu sehingga tercapai. Jadi pelanggan itu bisa mendapatkan air kita walaupun cuma jam 10 mulai, karena waktu itu kapasitas pelanggan kita banyak, namun air kita produksi itu berkurang. Jadi kita bagi per wilayah. Dulu ada 2 wilayah, wilayah selatan sama wilayah barat waktu itu. Kita bagi-bagi
Jadi karena kapasitas produksi kita sedikit, jadi kita bagi 2 wilayah. Namun mereka tetap mendapatkan air. Pada tahun 1985 hingga tahun 1987 dibangun Perum-Perumnas di Kolong Kace, 1 unit IPA kapasitas 5 liter per detik, 1 unit ground reservoir dan jaringan perpipaannya untuk wilayah pelayanan Perumnas Bukit Merapin. Pada tahun 1994, PDAM Kota Pangkal Pinang melalui pembiayaan WJS Skup memiliki pinjaman SLA 589-DDI-1991 serta RDA 207-DP3-1994 melakukan pengembangan usaha dengan membangun 1 unit reservoir kapasitas 600 meter kubik dan perluasan jaringan perpipaan untuk wilayah perkotaan. Pada tahun 1999 hingga tahun 2000, bersumber dari APBN dibangun 1 unit IPA paket baja kapasitas 20 liter per detik untuk penambahan kapasitas IPA Pendindang dan 1 unit IPA paket baja kapasitas 20 liter per detik di Kolong Bacang. Serta pada tahun 2001, bersumber dari APBN dibangun IPA paket baja kapasitas 5 liter per detik untuk penambahan kapasitas di Kolong Kace sebagai peningkatan pelayanan wilayah Perumnas Bukit Merapen. Dan pada tahun 2003, bersumber dari APBN dibangun IPA paket baja kapasitas 20 liter per detik untuk penambahan kapasitas produksi di Kolong Bacang. Dengan semakin maraknya eksploitasi sumber daya alam oleh masyarakat yang menyebabkan penurunan kualitas air baku terutama untuk Sungai Kace, sehingga mengakibatkan intake Kace baru untuk suplai air baku ke IPA Pendindang ditutup. Dan spam untuk wilayah pelayanan Perumnas Bukit Merapen telah berhenti total. Pada tahun 2010, tepatnya pada bulan Juni, kantor PDAM Kota Pangkal Pinang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 21 pindah dengan menempati gedung baru di lokasi IPA Pendindang, yaitu di Jalan Bina Marga, Kelurahan Asam, Kota Pangkal Pinang. Tahun 2018, pada bulan Januari, PDAM Tirta Pinang Kota Pangkal Pinang dipimpin oleh Direktur Definitif hasil dari Fit and Proper Test, yaitu Zuniar Nangci SE. Dan pada tahun 2019, tepatnya tanggal 28 Januari, PDAM Tirta Pinang Kota Pangkal Pinang berganti badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Tirta Pinang dengan diterbitnya Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang nomor 2 tahun 2019. Untuk itu, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan merupakan bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkal Pinang. Saat ini di bawah kepemimpinan Zuniar Nangci membawahi 3 kepala bagian, yaitu Kepala Bagian Teknik, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, serta Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal, dan terdapat 9 kepala seksi pada setiap bagiannya masing-masing. Saya kerja di sini sudah 7 direktur. Jadi kalau tidak salah saya ini direktur yang ke-8. Pas saya dilantik, saya langsung ke kantor. Saya bikin tim bagaimana cara untuk mengatasi supaya perusahaan ini tetap jalan. Kita bikin
kasihnya, kalau mau jadi kasih begini, kalau mau jadi kabak harus begini, pulangnya begini, kerja di sini. Karena selama ini, kenapa saya bisa mengatasi begitu? Karena selama ini kawan-kawan kita karena gajinya 3 bulan tidak bayar, dalam kondisi perusahaan juga hari ini supply, besok tidak supply, bahan kimia nggak pakai bahan kimia waktu itu. Jadi kita berupaya bagaimana kita bikin tim works agar perusahaan ini tetap jalan kembali. Tanggal 20-an lah gitu. Tanggal 28 mau gaji, bagaimana kita bikin SK supaya mendapatkan uang. Alhamdulillah kita bisa mencapai gaji. Waktu juga kita PLN juga, kita cari uang PLN. PLN kita sudah 6 bulan waktu itu di Connect Block. Kita lobby, kita bikin surat ke wali kota, bagaimana caranya juga, ya akhirnya kita bisa lunas uang PLN itu. Jadi setelah perusahaan ini lancar, saya di sini 4 bulan, alhamdulillah kita bisa berjalan normal. Namun kendala-kendala kita yang internal maupun eksternal harus banyak PR kita. Tadi saya sampaikan juga kebocoran kita, saya masuk ke sini 82%. 82% ini artinya air yang kita jual ini cuma 18%. Bagaimana untuk mengatasi itu? Kita bikin tim lagi, tim NRW. Jadi tim ini tim untuk mencari kehilangan air kita. Jadi tim ini kita bekerjanya jam 9 sampai subuh. Tiap malam kita kerja gitu, kerja gitu. Akhirnya ketemu kebocoran kita. Selama setahun kita kehilangan air dari 82 menjadi 60 sekian persen. Tahun kedua sampai hari ini juga kebocoran kita tinggal 46%. Artinya kita sudah 50% kehilangan air. Artinya teman-teman kita, kita bikin tim kita juga, perusahaan ini sudah berjalan lumayan bagus. Kebocoran kita dari 82% menjadi 46%, artinya kita sudah lebih kurang 50% hilang. Di situ kita bisa operasi yang benar, kita ngasih suplai air kepada pelanggan. Sekarang suplai kita rata-rata 23 jam. Dan banyak juga yang menerima suplai kita 24 jam, jadi tidak ada mati-mati. Saya minta juga dengan kawan-kawan, kasih kabar ketika kita mendengar ada pompa rusak atau pipa kita pecah, segera pecah pipa transmisi di jembatan 12 jam 03 malam pecahnya. Jam 4 kita bergerak, kita perbaiki sampai malamnya selesai. Habis itu juga menjelang mau Lebaran juga di Jalan Raya Gubernur itu pipa pecah, pipa 350 kita perbaiki sampai 2 hari 2 malam situ, alhamdulillah selesai. Jadi setelah saya 6 bulan di sini, saya konsultasi dengan Dewan Pengawas, saya konsultasi dengan Wali Kota. Dulunya di sini namanya PDAM, sekarang kita ada diperdakan, saya ujuk sama Wali Kota, disahkan oleh DPRD bahwa dari PDAM menjadi Perumda Administrasi Minang. Artinya kita naik grade, artinya dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Artinya kita sudah berupaya bagaimana nanti kedepannya dari pemerintah pusat bahwa PDAM di Indonesia ini harus dihilangkan, harus diganti nama Perumda Administrasi Minang. Itu termasuk kita, kalau di Bangka Belitung kita yang pertama kali terbentuknya Perumda ini. Kita satu-satu Perumda yang paling awal di Bangka Belitung ini Pangkal Pinang gitu. Jadi untuk saat ini perusahaan kita cukup baik. Hasil audit kita juga insya Allah audit 2019 ini yang baru selesai, kita diaudit, insya Allah kita mendapat nilai baik, itu kategori sehat. Mudah-mudahan tidak lama lagi mungkin selesai laporan dari BP Spam itu. Sekarang pelanggan kita
sudah saya masuk di sini pelanggan kita di jumlah pelanggan kita 3.600. Kita berupaya, kabar-kabar kita semua bekerja keras, kita bikin tim, kita bikin surat untuk pelanggan supaya menarik pelanggan. Sekarang pelanggan kita sudah mencapai 6.000. Saya target di tahun 2020 ini pelanggan kita menjadi 6.500. Dengan sumber air baku yang sangat kotor, berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kota Pangkal Pinang. Dengan air baku mencapai 5.000 lebih NTU kekeruhannya atau quality turbiditasnya, dengan pengolahan yang sangat baik bisa menghasilkan air yang layak konsumsi dengan kualitas turbidity 0,5 NTU dengan catatan dimasak terlebih dahulu. Ya, jadi di sini sumber air baku kita memang betul jelek. Jadi sumber air baku kita ini kalau kita sanding dengan di luar, air baku kita ini Bangka Belitung, Kalimantan, satunya Riau, itu sumbernya sangat jelek, 1.000 ke atas, 5.000 ke atas NTU kekeruhannya. Tapi hasil di sini kita paling tinggi 0,5 NTU, artinya sudah standar air minum untuk kualitas turbidity-nya. Tapi itu, jadi kita di sini mengelola air hasil produksi kita yang kita olah, baik itu di Penindang maupun di di Bacang. Setiap bulan kita bawa ke laboratorium provinsi, karena di kota tidak ada laboratoriumnya, jadi diambil alih oleh provinsi. Hasil itu 1 bulan itu 6 sampling. Jadi saya ini kan juga kan orang ngerti air. Saya ini kan orang lab juga kan. Tadi saya sampaikan juga. Jadi saya ngerti item-item yang diuji di laboratorium itu apa sih. Gitu. Saya kalau kurang bagian lab saya panggil. Oh ini harus begini. Ya, tapi alhamdulillah karena saya rajin ke pengolahan, Kabak Teknik juga ikut juga ngasih cara pengolahan begini. Jadi kita itu, saya paling sayang dengan uang. Kalau saya mau mengeluarkan uang di sini harus ada buktinya gitu. Contoh, kalau saya kan 1 bulan menguji 6 sampel air, pengolahan, jaringan sampai ke paling jauh gitu. Jadi kalau kita ada 2 pengolahan, artinya 3 itu 6 sampel. Kalau 1 sampel rugi, artinya kita sudah buang duit setiap bulan. Artinya saya punya kepuasan apa yang dianalisa oleh bagian laboratorium kita. 6 sampel itu semuanya memenuhi syarat air minum. Dari kimianya, mikronya, fisikanya gitu memenuhi syarat. Cuman kalau saya di rumah, saya bikin air minum, bikin kopi terus aja pakai air pump. Saya ngerti. Cuma kalau untuk diminum langsung saya belum ngasih, karena di sini sistem pipanisasinya belum food grade gitu. Masih ada pipa-pipa yang lama. Tapi seandainya kalau pipa kita semuanya pipa baru semua, sudah normal semua. Sekarang saya lihat di PDM luar itu menggunakan pipa food grade. Artinya pipa food grade itu pipa yang memang untuk dipasang untuk minuman dan makanan. Biasanya itu stainless biasanya gitu. Tapi ada juga PVC yang food grade itu, yang dibikin untuk air minum khusus itu. Tapi karena tadi yang saya sampaikan tadi itu, pipa kita umurnya sudah tua, jadi saya masakkan kalau untuk bikin kopi gitu. Kadang-kadang saya tuang saja, karena
sebelum orang lain ini saya dulu yang bikin kopi minum-minum, tapi ternyata sudah bertonton ini semenjak saya jadi direktur, saya selalu bikin kopi itu menggunakan air pam kita gitu. Kalau memang ada rasanya lain, saya langsung panggil kabak tekniknya, saya panggil bagian labnya. Alhamdulillah pada sampai hari ini juga air kita, saya juga kadang-kadang mandi bangga di rumah. Wah, enaknya air kita nih, enak gitu. Nggak kalah dengan air bor. Kalau air bor itu belum tentu sehat. Fisiknya bagus air bor itu, kualitasnya belum diuji kan. Banyak sulfatnya, Fe-nya, mangannya gitu kan, nitritnya ada nggak gitu, enggak. Kita kan orang lab kan ngerti kan. Tapi kalau di situ fisiknya bagus, kalau air bor itu fisiknya bagus kan, air kita fisiknya bagus, mikronya bagus, kimianya bagus kita gitu. Ya enggak? Jadi saya lebih menghimbau kepada masyarakat Pangkal Pinang kalau bisa berlangganan air pam kita, apalagi kita sudah mulai mensuplai. Pak Wali terus terang saja mensupport, Pak Wali Kota kita mensupport PDAM ini. Produksi dan distribusi air, Perumda Air Minum Tirta Pinang pada tahun 2017, 15% kehilangan air produksi dan 76% kehilangan air distribusi. Sedangkan pada tahun 2018, kehilangan air produksi mengalami kenaikan menjadi 28%, sebaliknya kehilangan air distribusi mengalami penurunan menjadi 54%. Berbagai upaya terus dilakukan untuk melakukan peningkatan pelayanan serta cakupan air untuk masyarakat. Dengan solvabilitas yang sangat tinggi, menjadikan Perumda Tirta Pinang Kota Pangkal Pinang menjadi salah satu wadah bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa kebutuhan air bersih dapat terjamin.